Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Safira. Eh, ini adalah yang pertama ya. Saya mengirim bab 1 hingga bab 3 dengan judul mempelajari pengadaan bahan baku produk masker kain headloop 3 lapis pada UMKM Kojo Collection. Oke, saya mulai dari latar belakang. Di latar belakang ini eh, harus kamu harus beberapa yang perbaiki ya, karena tadi saya sudah baca eh, tidak sistematik gitu ya kalau saya bilang, karena cukup loncat-loncat. Kenapa saya bilang itu? Kita bahas satu-satu. Pertama, ini kamu bahas tentang pandemi COVID yang berdampak ke berbagai hal gitu ya, khususnya ke sisi perekonomian negara. Oke, perekonomian negara ya. Nah, terus kemudian tiba-tiba di kalimat berikutnya kamu membahas tentang UMKM yang terkena dampak dari daya beli masyarakat yang melemah akibat dari penjualan UMKM mengalami penurunan di beberapa sektor. Oke. Nah, terus kemudian tapi berbeda dari UMKM Kojo Collection. Hingga sini paham ya apa yang menjadi menurut saya tidak sistematik. Jadi kamu loncat-loncat gitu. Nah, terus kalau kita lihat dari eh, paragraf 2, nah kamu membahas lagi tentang produk masker kain gitu ya. Nah, maksudnya seperti filosofi dari produk masker kain gitu ya. Apa itu, kemudian kenapa diminati saat COVID ini. Terus di paragraf 3 kamu membahas tentang surat edaran dari Satgas COVID-19 yang berisi tentang 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini udah bagus, tapi karena tidak ada linearitas gitu ya dari pembahasan yang kamu lakukan gitu. Jadi terkesan seperti loncat-loncat. Seperti itu, apalagi di sini ada nih UMKM Kojo Collection beramat bla bla bla, ini nggak perlu menurut saya. Ini sorry. Ini seharusnya masuk di bab 3 gitu ya. Atau di pembatasan masalah di bab 1. Itu boleh dimasukin. Tapi untuk latar belakang tidak perlu. Kalau mau masukin ya tulis aja bahwa UMKM Kojo Collection yang berdomisili di Depok gitu, di kota Depok, yang memiliki usaha di bidang tekstil gitu. Nah, ini berdiri sejak ini nggak penting gitu ya. Ini juga sebenarnya nggak perlu gitu. Kalau memang mau dimasukin, ditambahkan aja nanti di bab 3 gitu, atau cukup tekstil aja gitu ya, untuk menggambarkan bahwa UMKM Kojo Collection ini bukan hanya memproduksi masker tapi banyak gitu. Seperti itu ya. Sampai sini semoga paham. Jadi eh apa ya? Loncat-loncat gitu ya. Kita bahas dulu lanjut bab 4. Bab 4 ini tentang permintaan gitu, daya beli masker kain di UMKM Kojo Collection yang terus meningkat akibat dari budaya 3M itu, gitu kan? Nah, di sini ada kondisi apabila proses operasional itu baik, maka dia akan menghasilkan banyak produk gitu ya, dapat memenuhi keinginan keinginan konsumen gitu ya dari masker kain ini. Nah, ini kan belum dibahas apa-apa ya menurut saya. Jadi saran saya diperbaiki strukturnya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah gini. Saya coba bantu membuat runutannya ya. Jadi pertama kamu boleh membahas atau mulai dari pandemi. Nah, jadi yang pertama kamu bahas saja tentang pandemi COVID. Isinya apa aja? Misalkan awal gitu ya. Awal pandemi itu apa aja dampaknya? Dampak awal pandemi, terus kemudian ini kan awal, kalau awal dari dampak
pandemi itu di kalimat pertama ini salah satu yang mewakili gitu ya. Kemudian bisa kamu bahas tentang misalkan tadi ya surat edaran Satgas, surat edaran Satgas COVID dan lain-lain gitu. Nah itu bisa apa aja menurut saya asalkan dia tetap linear membahas atau masih skupnya tentang pandemi COVID. Nah jangan lupa latar belakang itu kan bukan hanya fokus penjabaran, tapi fokus juga terhadap permasalahan dari adanya COVID ini, gitu kan? Nah kemudian permasalahan kedua kamu bisa bahas tentang kalau di sini mau bahas, misalkan kamu masih COVID, terus mau bahas tentang UMKM, maka kamu harus bikin kalimat penghubung gitu ya untuk menjelaskan ke penjelasan berikutnya gitu. Jadi misalkan di pandemi COVID ini kalimat terakhirnya adalah banyak sektor yang terdampak, bukan hanya perusahaan besar, tetapi UMKM pun ikut merasakan dampaknya gitu. Nah, baru yang kedua adalah UMKM, bahas UMKM gitu. Atau kalau mau sebelum UMKM bisa juga bahas tentang masker kain atau masker kain bisa di dalam pandemi COVID itu bisa juga gitu ya. Jadi sebenarnya otak-atiknya bisa banyak gitu. Yang penting linear aja, tidak lompat-lompat gitu. Karena dalam latar belakang itu pembaca ingin mengetahui permasalahan inti yang ingin disampaikan oleh penulis. Apa itu permasalahannya gitu. Kalau lompat-lompat gini permasalahan jadi ambigu. Jadi seperti apa nih? Ini mau bahas tentang COVID-nya, ini mau bahas tentang maskernya, atau bahas tentang UMKM-nya. Seperti itu. Seperti itu ya. Gitu. Kalau ini saya bikin kerangka yang menurut saya bisa diaplikasikan, tapi bisa dimodifikasi oleh kamu. Nah, kemudian ini atau bahas tentang masker kain gitu ya. Yang bisa kebutuhan masker kain gitu ya. Terus apakah permasalahan masker kain yang saat itu juga ada gitu ya. Gitu. Atau bukan masker kain ya, masker medis dulu yang mahal. Itu kan masalah ya. Di awal-awal COVID itu kan masker medis itu mahal banget. Sehingga opsinya itu adalah masker kain. Nah, kemudian setelah membahas itu, baru kamu membahas tentang UMKM Kojo Collection ini. Nah, di sini kamu bisa bahas tentang misalkan, tadi udah banyak tuh, latar belakang, ya kan? Terus dampak yang dialami, gitu. Dan lain-lain yang kamu sudah bahas di paragraf ke ini, di sini. Ya, keempat ya. Nah, terus yang terakhir, baru kamu bisa tambahkan. Ini ditambahkan ya. Terus yang terakhir, misalkan itu adalah alasan kamu gitu. Alasan kamu kenapa memilih UMKM Food Collection, kenapa kamu memilih tema tema PI itu adalah tema penelitian itu adalah pengadaan bahan baku gitu ya. Itu bisa dijelaskan di situ. Nah, di sini juga tambahkan bisa harapan. Harapan yang kamu inginkan dari penelitian yang kamu lakukan ini apa? Seperti itu. Nah, ini cukup runut gitu kan. Tapi bisa dimodifikasi gitu ya. Dari yang kamu buat ini tidak mutlak gitu ya, yang harus diikuti, tapi kamu bisa modifikasi, disesuaikan dengan kerangka kamu sendiri. Nah, kuncinya adalah itu adalah sistematis dan saling berhubungan, sinergitas. Jadi penjelasannya harus sistematis, rapi, dan juga saling berhubungan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain. Sehingga
permasalahan yang ingin disampaikan tuh bisa didapat oleh pembaca, lebih saya. Ya, itu untuk latar belakang. Jadi latar belakang tolong dibuat ulang. Terus untuk perumusan masalah, nggak ada yang salah. Cukup ya. Pertama, melihat proses produksi, pembuatan masker kain, terus pengadaan bahan baku produk masker kain. Pembatasan masalah, alamat UMKM, terus pengambilan data mengenai proses produksi, pengambilan data mengenai pengadaan bahan baku produk masker. Mungkin gini, poin ketiga dan poin keempat ini bisa digabung. Apa yang digabung? Misalkan produk yang diamati untuk proses produksi dan untuk pengadaan bahan baku. Oke. Jadi emang ini harus dibagi dua, tapi harus diperjelas. Untuk poin 3, proses produksi pembuatan masker kain heatlook 3 lapis itu benar. Ini benar ya. Ini benar. Nah, pengambilan data mengenai pengadaan bahan baku untuk produk masker kain itu apa aja? Ini diperjelas. Diperjelas apa aja bahan bakunya. Misalkan kainnya apa aja. Terus, karena ini kan pembatasan, jadi tolong diperjelas, gitu ya. Atau langsung aja bahan baku yang diamati apa aja. Itu apa aja. Gitu. Oke, nah ini poin 5 ini bisa digabung dengan poin 4 ya, workshop. Terus untuk tujuan sudah oke. Nah, untuk sistematika ini bab 1, bab 2 di sini ini enggak bold ya. Jadi biasa aja. Ini jadi Oke, cukup. Oke, jadi itu saja untuk bab 1. Kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 sih, tadi saya amati nggak ada ya yang perlu diperbaiki. Sudah cukup. Pertama tentang proses produksi, sisi produksi itu boleh nanti sebagai analisis kamu. Peta kerja, nah ini masih ambigu ya, apakah dibutuhkan atau enggak, nanti kita lihat di bab 4-nya. Bahan baku ya penting, pengadaan, tugas-tugas pengadaan, supplier. Bisa nggak ditambahkan proses pemilihan supplier? Jadi tambahkan teori proses pemilihan supplier. Jadi karena kamu pengadaan bahan baku, jadi pemilihan supplier itu kan jadi sangat penting. Baik buruknya supplier itu akan mempengaruhi terhadap produksi yang sedang diamati, yang sedang diproduksi. Nah, nanti untuk daftar pustaka tolong diperbaiki lagi ya. Ini karena saya paham kamu untuk biar mengkategorisasikan, tapi nanti untuk realnya diperbaiki, dibuat sesuai abjad. Oke, itu aja bab 2. Kita lanjut ke bab 3. Ya. Untuk bab 3, untuk sejarah umum ya seperti ini. Oke, ini bisa, kalau saran saya, ini kan panjang ya. Dibikin satu tabel yang menjelaskan poin-poin dari perkembangan UMKM Koju Collection ini. Dari 0 itu tahun berapa gitu ya. Jadi timeline-nya lah, dibikin timeline-nya dalam bentuk tabel. Itu ringkasannya. Ini kan penjelasannya dibuat ringkasannya biar lebih baik. Biar lebih paham orang-orang. Oke, ini oke. Struktur organisasi.
Eh, ini belum dijelaskan ya, tadi ditambahkan. Oke. Nah, ini nanti untuk setiap karyawannya, penjahitnya nanti ada berapa, itu nanti tolong ditambahkan di bagian sini. Seperti itu. Terus pelayan tokonya juga ntar ada berapa, itu tolong ditambahkan di sini. Ya. Visi misi. Oke. Karena ini ruko, menurut saya bisa nggak kamu tampilkan dalamnya gitu ya, apa namanya, foto dari dalam rukonya gitu. Kamu foto aja lantai satu yang kayak gimana, lantai dua kayak gimana. Karena kan sini jelaskan lantai satu itu untuk penjualan, terus lantai dua, oh lantai satu dan dua itu untuk penjualan, lantai tiganya nggak ada ya. Oke, ini nanti untuk penggambaran aja sih. Jadi biar lebih baik. Jadi dalamnya itu tolong difotoin juga. Semoga bisa ya. Oke. Nah, sini sudah dijelaskan nih ada 3 pekerja. Nanti ini juga ditambahkan di struktur organisasi sebelumnya. 1 orang pelayan toko, 2 orang penjahit. Nah, ini di bold, jangan lupa. Oke, sudah bagus. Nah, ini untuk produknya, tambahkan gambar masing-masingnya, bantal dan guling tuning seperti apa, sarung bantal dan sarung guling tuning seperti apa, spray juga sama, masker kain headlock 3 lapis itu juga seperti apa. Gitu. Oke, jadi untuk saat ini itu aja. Nanti tolong diperbaiki. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya ke WA, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.